Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oh baik, hadir semua ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum itu, apakah ada yang sudah mempelajari terkait materi kita pada hari ini? Apakah ada yang tahu sistem gerak terdiri atas apa saja? Coba, apa ada yang bisa sebutkan? Ya, baik, silahkan. Ya, sistem gerak terdiri atas tulang, otot, dan sendi. Rangka tubuh manusia terletak di dalam tubuh dan ditutupi oleh kulit dan daging, sehingga disebut rangka dalam. Rangka berfungsi untuk menunjang tubuh dan memberi bentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka. Rangka juga mempunyai fungsi sebagai alat gerak pasif dan pelindung bagian tubuh yang lunak. Rongga tulang pada rangka manusia yang bersumsum merah adalah pusat penghasil sel-sel darah. Anggota gerak dikelompokkan atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri atas tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang pergelangan tangan. Tulang anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki. Ada beberapa fungsi tulang atau rangka manusia. Yang pertama sebagai penegak tubuh, yang kedua sebagai pembentuk tubuh, yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot, yang keempat sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, dan yang kelima sebagai alat gerak pasif. Kerangka pada manusia bisa dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu pada bagian tengkorak, yang kedua pada bagian badan, serta yang ketiga pada bagian anggota gerak. Nah, pada penjelasan ini apakah kalian sudah memahami? Ya, baik. Nah, jadi tadi ada jenis-jenis dari bagian-bagian kerangka. Nah, yang pertama itu bagian tengkorak. Nah, bagian tengkorak ini pada sistem gerak manusia tersusun atas tulang-tulang pipih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan darah putih. Masing-masing tulang pada bagian tengkorak yaitu berjumlah 2 buah, kecuali pada tulang lidah, tulang tengkorak, dan tulang dahi. 1 buah. Yang kedua, bagian badan. Nah, bagian rangka badan pada manusia dipisahkan ke dalam 5 kelompok, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Yang ketiga, bagian anggota gerak, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan terkait jenis-jenis dan bentuk-bentuk pada tulang, Ibu mau kalian mendiskusikan per kelompok terkait kelainan-kelainan pada tulang manusia. Dan jangan lupa dicatat terkait apa yang telah Nah, baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis tulang. Berdasarkan jenis-jenisnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, yang pertama tulang rawan. Tulang rawan adalah tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan. Tulang ini sifatnya lentur karena terdapat ruang pada antar sel tulang. Tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Di antara contoh dari tulang rawan yaitu ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua, tulang keras. Nah, seperti namanya saja,
Tulang keras ini mempunyai tekstur yang lebih padat dan bersifat keras daripada tulang rawan. Jenis tulang ini disusun oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang. Terdapat banyak zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat perekat. Nah, jadi itulah yang membuat tulang ini disebut sebagai tulang keras. Nah, terdapat beberapa contoh dari tulang keras. Yang pertama itu tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangka. Selanjutnya yaitu bentuk tulang. Nah, bentuk tulang ini dibagi menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Yang pertama yaitu tulang pipa. Bentuk tulang ini panjang dan bulat, dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Contoh tulang pipa yaitu tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Yang kedua yaitu tulang pipih. Nah, bentuk tulang ini gepeng atau pipih. Contohnya yaitu tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Yang ketiga, tulang pendek, yaitu tulang yang berbentuk bulat dan pendek. Contohnya yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Nah, baik, jika tidak ada, tadi di awal Ibu sudah memberitahu bahwa Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mendiskusikan terkait kelainan-kelainan pada tulang. Nah, Ibu beri sedikit waktu untuk kalian mendiskusikan. Baik, silahkan. Baiklah, ada beberapa jenis kelainan tulang. Yang pertama, skoliosis. Nah, skoliosis ini kelainan pada tulang punggung yang mengakibatkan tulang ini membengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, hal ini dapat terjadi apabila terlalu sering mengangkat beban pada salah satu bahu atau lengan, dan ini juga dapat terjadi apabila seseorang ini sering sekali duduk dengan posisi miring sehingga beban tubuhnya itu bertumpu pada salah satu lengannya. Nah, yang kedua itu kifosis. Kifosis adalah suatu kelainan tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Nah, kelainan ini biasanya dikarenakan oleh kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk, atau juga seseorang itu sering memanggul beban yang berat dengan menggunakan punggungnya. Nah, yang ketiga itu lordosis. Lordosis ini kebalikan dari kifosis, yaitu kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke depan. Nah, posisi duduk dengan membusungkan dada dapat menyebabkan dari kelainan lordosis pada tulang. Baiklah, mungkin waktu pelajaran kita juga sudah habis. Mungkin itu saja penjelasan serta pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.